Sempat bermain-main dengan Alex dan Bagnaia, Marc Marquez menang mudah di balapan pertama musim ini. Miller berkendara di luar nalar, Quartararo akui takjub dengan keberanian rider Australia itu. Ogura akui membalap di belakang Bagnaia memberikannya kualitas balapan yang sesungguhnya. Sebelum kita gas ke videonya, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akhirnya Marc Marquez mencetak hat-trick di GP Thailand, yakni pole position, juara sprint race, dan juara race utama. Rekor ini sekaligus menegaskan jika Marc Marquez adalah kontender utama dalam perebutan gelar musim ini. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez sukses besar memenangi balapan MotoGP Thailand di sirkuit Buriram pada Minggu 2 Maret. Start dari pole, Marc langsung memimpin balapan, diikuti Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Jack Miller, dan Ai Ogura. Masih pada lap pembuka, Ogura menyalip Miller dan Alex sekaligus, naik ke posisi ketiga. Tak lama Alex membalas Ogura dan kembali naik ke posisi ketiga, sebelum menyalip Bagnaia dan naik ke posisi kedua. Ogura sendiri harus mundur ke posisi kelima, usai tersalip Morbidelli pada lap 4. Pada lap 7, Marc mendadak melamban di tikungan 3, usai unggul sekitar 1,5 detik, merelakan posisi terdepan kepada Alex yang merupakan adiknya sendiri. Sang kru chief, Marco Rigamonti, mengonfirmasi bahwa manuver Marc ini merupakan bagian dari strategi tekanan ban. Seperti MotoGP Belanda musim lalu, sang 8 kali juara dunia merasakan tekanan ban depannya turun ketika memimpin, sehingga harus mencari strategi agar tekanan bannya tetap dalam jangkauan yang legal. Posisi 5 besar pun tak berubah sampai lap 23. Marc kemudian menyalip sang adik di tikungan 12 dan kembali memimpin. Pembalap berusia 32 tahun ini akhirnya sukses meraih kemenangan, diikuti Alex Marquez yang finish kedua dan Pecco Bagnaia yang finish di posisi ketiga. Ini adalah kemenangan Marc Marquez yang ke-63 di MotoGP, sekaligus podiumnya yang ke-112. Dengan begitu, ia berhasil menyamai rekor Dani Pedrosa yang juga mengoleksi 112 podium di kelas para raja sebelum pensiun pada akhir 2018. Berikut hasil lengkap race MotoGP Thailand 2025. Quartararo seolah tak percaya dengan mentalitas Jack Miller ketika menggeber Yamaha M1 di Buriram, Thailand. Meski gagal finish di sprint race, Miller tetap mendapat pujian dari Fabio Quartararo. Jack Miller memang gagal finish dan tidak membawa poin pada balapan sprint di Thailand. Namun penampilan Jack Miller di atas Yamaha YZR M1 patut diacungi jempol, karena sepanjang balapan sprint ia melaju sangat kencang melawan motor-motor rivalnya. Apalagi saat kualifikasi, Miller memperlakukan Yamaha YZR M1 seolah sedang mengendarai motor Ducati Desmos di GP. Fabio Quartararo pun sampai merasa sangat heran dan tidak habis pikir dengan penampilan pembalap asal Australia tersebut. Bahkan Quartararo menyebut bahwa The Thriller sudah mematikan otaknya untuk bisa memacu M1 sekencang itu. Tikungan 4 sangat sulit dan Jack jelas telah mematikan otaknya di sana, kata Fabio kepada Speedweek. Kami melihat datanya, Jack mengerem sangat terlambat dan keras di sana, sepertiku, jelas rider asal Prancis tersebut. Menurut El Diablo, performa Miller sepanjang akhir pekan ini sangat berharga meski memang pada akhirnya gagal finish saat sprint race. Artinya Yamaha M1 punya potensi untuk dikendarai sekencang itu, tinggal memolesnya dengan lebih baik untuk menambal sejumlah kelemahannya. Gaya kami sangat mirip. Mungkin ada slipstream dari Morbidelli yang membantu saat awal balapan. Tapi ini jelas sangat bagus untuk pabrikan dan pengembangan selanjutnya ketika ada yang bisa memacu motornya sampai limit kayak begitu, ungkap Quartararo. Tapi jelas yang membuat beda adalah Jack benar-benar mematikan fungsi otaknya di tikungan itu, tegas rider Prancis tersebut.
Rookie Aikura benar-benar membuat kejutan di musim ini. Terbaru dalam sesi Sprint Race GP Thailand, pemuda Jepang itu mampu finish di belakang Francesco Bagnaia. Ai Ogura memulai debutnya di MotoGP musim ini pada usia 24 tahun, setelah 3 musim di Moto3 dan 4 musim di Moto2. Pembalap Jepang itu menjadi runner-up kelas menengah pada 2022 dan setelah cedera tangan jangka panjang menjadi juara pada musim lalu. Gelar yang ingin dimenangkan sebelum naik ke kelas utama. Jalan alami Ogura adalah pindah ke tim Idemitsu LCR Honda setelah berkompetisi di Asian Talent Cup dan Honda Team Asia di Moto3 dan Moto2. Namun pada akhir 2023, ia memutuskan hubungan dengan pabrikan Jepang itu dan pindah ke tim Theo Martin, yang membantunya memenangkan titel Moto2 musim lalu dan melepaskan diri dari komitmen untuk pindah ke LCR. Panggilan dari Davide Brivio untuk mencoba membawanya ke Trackhouse Aprilia membuka dunia baru yang sangat ia cintai. Hasil pertama dari manuver tak wajar itu terjadi pada Sabtu di Buriram, Thailand, tak jauh dari Tokyo, dan matanya pun terbelalak. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi kelima di grid dan hasil balapan yang begitu bagus, sungguh sebuah kejutan, ucap Ogura. Salah satu kunci keberhasilan Ogura di sprint saat ia naik ke posisi keempat di tikungan pertama dari sisi luar. Saya tidak menyangka para pembalap mengerem dengan cepat di tikungan pertama, jadi saya harus berada di sisi luar untuk menghindari Jack Miller, ujarnya. Ogura selalu membedakan dirinya sebagai pembalap yang tenang, yang menghadapi situasi tanpa merasa kesal. Ketenangan kealamian datang dari berkendara di belakang Bagnaia. Membalap di belakang Bagnaia memberikan Anda momen-momen yang sangat berkualitas, jelasnya. Selain tidak mengharapkan hasil ini, Ogura juga tidak menyangka waktu saya di Q2. Posisi kelima, yang merupakan kunci untuk mendapatkan posisi yang baik dan yang menunjukkan pepatah bahwa saat ini, menjadi yang terdepan di MotoGP adalah setengah dari balapan. Memiliki 3 pembalap sekaliber Marc Marquez, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia di depannya adalah sebuah keajaiban bagi pembalap asal Kiyose ini. Saya tidak bisa membandingkan diri saya dengan Marc dan Alex, tapi dengan Bagnaia, karena dia membalap di depan saya. Di tikungan saya dekat dengannya, tetapi dalam akselerasi saya jauh di depannya, ucapnya. Sejujurnya, itu mungkin lebih penting daripada posisi. Finish keempat memang penting, tapi membalap di belakang Bagnaia untuk begitu banyak lap adalah hal yang fantastis bagi saya dan sangat penting untuk balapan panjang besok. Karena apa yang telah kami pelajari, ucap Ogura.